Tapi udah enak kan ya? Main biru. Apa ya? Apa namanya? Ya, kita mulai dari pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita latih untuk dia miring kanan dan miring Kiri. Nah, waktu dia miring kanan dan miring kiri, bayi biasanya diginiin, set. Dia ngerasain kakinya diginiin ya, ngerasain ini loh kakimu ini bisa bergerak ke arah sini. Kemudian setelah itu kamu tepuk-tepuk semuanya. Tujuannya apa? Ditepuk. Tujuannya adalah menyadarkan bahwa ini loh kamu bisa seperti ini sampai kaki lalu perut gini-giniin, terus tangannya giniin. Karena ini kita melatih bayi dari perbedaan pediatri dengan geriatri. Kalau geriatri masih punya ingatan cara miring, punya ingatan, cuma tinggal kita ingatkan aja. Caranya gini loh, kamu tuh bisa. Kalau bayi nggak punya memori itu, jadi kita mulai dari awal. Ini disadarkan, kakimu tuh bisa bergerak seperti ini. Tujuannya ini miring mana ini? Miring kiri. Kemudian kita miringkan ke kanan. Kita luruskan lagi, straight, gitu ya. Kemudian miringkan lagi, ini. Terus ditepuk-tepuk lagi, semuanya. Itu tujuannya. Latihan miring dulu. Nah, setelah latihan miring, kemudian kita latihan tempurem. Ini prosesnya nggak bisa cepet, lama. Agak kesini deh. Oke. Terus kalau anak kecil enak sih, kita giniin, set. Nah, tempurem. Terus tepuk-tepuk lagi. Nah, biasanya kepalanya nggak bisa ke atas. Karena kepalanya nggak bisa ke atas, ini di kulitnya langsung ya, bukan ke baju. Jadi kulitnya langsung set, gini nanti dia menghadap. Nah, pasti ngangkat. Nggak mungkin nggak. Karena ini stimulus. Kalau dia nggak ngangkat, walaupun dia nggak bisa ngangkat segini, paling nggak dia ada usaha untuk mengangkat. Karena ini stimulus, hasilnya pasti dia mengangkat. Di snap gitu ya, dia nanti ngangkat. Nanti kalau sudah ngangkat, kita biarkan lagi, kita tepuk-tepuk, nanti dia nunduk lagi. Pas nunduk lagi, angkat lagi. Kalau anaknya bisa diajak komunikasi, biasanya sambil ngeces. Nah, kalau dia sudah gede, bisa diajak komunikasi, ayo ludahnya ditelen. Ditelen. Jangan dikeluarin, ayo ditelen. Telan deh. Ini tepuk-tepuk lagi, tepuk-tepuk semuanya. Kalau dulu kita ini ya, praktek itu sampai ke YPAC. Kalau sekarang enggak, soalnya di sana sudah nggak ada fisioterapinya kalau nggak salah. Ya kan kita. Terus kamu ngapain di sana? Ya gitu maksudnya. Kalau ada fisioterapi kan kamu dibimbing harusnya bagaimana gitu. Kalau kamu kesana langsung kan lihat real. Oke, kemudian setelah ini latihan mengkurap sudah bisa, miring kanan, miring kiri sudah bisa gitu ya. Kita latih untuk merangkak kayak Pak. Nah, set, tepuk-tepuk lagi. Tepuk-tepuk lagi. Kemudian ini di apa? Malu nggak? Ya. Jadi posisinya dia ngangkat mengkurap gini
Enggak malu. Posisi merangkak. Oke. Hah? Enggak. Nah, posisi merangkak ini kan dia belum bisa. Yang tadi, gitu ya. Kemudian kita coba seperti ini sambil dipegangin. Tepuk-tepuk lagi. Kalau ini nunduk, giniin lagi. Kalau ngeces ya, ayo ditelen. Jangan ngeces. Tepuk-tepuk lagi. Ya, tepuk-tepuk semua sampai ke ujung jari sekali. Gitu. Nanti ini diulang. Nanti dia bisa sendiri. Makanya nanti disensor. Kalau sudah latihan Dikasih ini, laptop. bisa pakai itu apa namanya stroller itu, lupa namanya saya. Yang pakai yang kayak kursi tadi, ini kayak ban, ada rodanya. Nah ini kita biarkan nanti dia kemana-mana sendiri. Itu pertama kali untuk latihan merangkak. Selain ini tetap dikuatkan. Habis ini kasih itu biar dia lari. Maksud larinya merangkak. Terus latihan belimu sih tidak mas. Wah, ini di mana ya? Tiga bu. Sebelumnya latihan duduk. Nah dari tadi merangkak. Ya, kemudian kita tarik set. Nah, ini sila aja. Ya, ini. Nah ini bersila dulu, disilain. Ya, tangannya di apa? Oke, kita tepuk-tepuk lagi. Tepuk semuanya. Kalau ini nunduk lagi, giniin lagi. Makanya kalau pas duduk kita adanya di klinik yang setengah bola itu loh. Nah setengah bola itu dibalik, kemudian dia diletakkan di atas, kita goyang-goyangin. Nanti dia bisa menahan, maksudnya koordinasinya, keseimbangannya pakai gitu. Kalau dia masih gini-gini, tangannya dilatih untuk lepak supaya dia bertahan. Sambil diajak main. Nah, kemudian kalau ini sudah, kita latihan. Ini kan latihan duduk. Nah ini gimana ya? Kemudian berdiri. Ini gimana? Duduk sini, madu sana. Ini duduk ya. Nah, dia duduk di depan kaca. Depan kaca ya kayak gitu loh. Nah, depannya kaca. Nah, kemudian kita minta untuk apa? Berdiri pakai lutut gini loh, Mbak. Nah, agak mundur lagi. Set. Oke. Nah, ini dia itu nggak bisa berdiri dengan seperti apa? Duduk kayak gini ya. Kita cepit dulu. Kedua tangannya dicepit, kemudian kita menggunakan kedua kaki, kemudian kita menggunakan pelviknya, kita dorong untuk ke berdiri. Nah ini dia kan goyang-goyang, gitu ya. Nah kita pegangin ininya aja, dia biar lihat kaca, gitu ya, lihat kaca. Kemudian minta ayo tangannya badannya seimbang, beginiin, yuk seimbang. Harus bisa seimbang. Nanti dia begini nggak bisa. Minta seimbang. Nah kalau apa ini namanya? Kepalanya dia nunduk lagi. Tarik lagi. Kalau ngeces lagi, ayo ditelan. Dia mana sampai si anak kayak gitu. Kalau betul bu. Ya kalau nunduk nggak bisa, harus kamu lah. Tapi biasanya paham kok. Yang apa kan ada umur yang 6 tahun, 7 tahun kayak gitu ya. Kan tetap normal loh. Cewek senengnya diterapi sama terapi cowok kayak gitu.
terus seimbang gini ya, goyang gitu ya. Yo, gini saya pokoknya diusahain sampai dia lihat kaca itu bahwa dia Seimbang. seimbang. Tepuk-tepuk lagi. Ya, kalau dia enak seimbang. Tapi sebenarnya gini goyang terus. Ini kita cepit, ibu pakai apa nggak bisa. Kemudian kalau sudah bisa, dia bagus, berdiri. Kita berdirikan. Oke, berdiri. Set. Nah, kakimu masuk ke guling sini loh, Mbak. Set. Nah, oke, dimasukin ke guling. Kita jepit atau kita posisi duduk seperti di bawah di ini. Ini gini terus. Jagain. Tapi kalau pasiennya gede, kamu jagain sambil berdiri. Tapi kalau kecil kamu duduk aja. Sambil kakinya dijepit. Ada 2 terapis, depan dan belakang. Sambil dia lihat kaca, ini juga gini-gini goyang-goyang. Suruh dia untuk latihan keseimbangan. Harus bisa seimbang. Oke, ini yang menggunakan bola Mobile. Ini bagi pediatri atau pediatri? Belum, Bu. Besar ya? Yang gimana, Bu? Tuanya ini. Ya, jadi si bayi itu nanti tipenya biasanya itu dia flasid. Dah. Flasid itu kelemahan otot. Jadi pas kalian gerakan nanti ekstremitasnya itu tremor. Nah, untuk mencegah tremor biasanya kalian berikan passive exercise ke semua ekstremitas, semua region. Kamu passive exercise dan stretching dulu. Pemanasannya gitu. Pasif dan stretching. Tapi jangan langsung stretching, dipasif dulu. Setelah pasif baru di stretching. Setelah itu biasanya terus dilakukan elastis bending. Nah, setelah elastis bending ini baru kalian latih. Biasanya gitu. Supaya mencegah terjadi tremor. Iya, kalau anak pediatri itu elastis bendingnya bukan yang punya kayak kalian itu. Ada kayak kain, tapi dia apa? Melarnya tuh nggak melar banget gitu loh. Kain kayak kaos lah, kain kaos. Khusus untuk anak pediatri. Jadi lucu banget. Untuk belum ada 7 bulan. pemasangannya sama aja. Jadi kedua kaki dan kedua tangan kalau semuanya bermasalah ya, kedua kaki dan kedua tangan harus elastis bending. Kalau di elastis bending kok menyusahkan, itu dipakainya nanti setelah terapi. Sebenarnya kalau bagus kalau kalian langsung ke YPAC gitu. Bayar say mau tadi banding ke sana ya, lihat aja. Dulu ya. Hitungannya per orang atau enggak ya? Berapa kamu? Kalau per orang ya, kalau cuma sehari mungkin bisa dinego sih. Iya. Kan misalkan berapa ratus dibagi Tempatnya. Kalau dulu saya kan juga penelitian di sana dulu. Itu saya hanya butuh 1 hari waktu itu ya. Itu diminta untuk bayar 1 hari sama 1 bulan itu sama. Gitu. Nah, 1 orang dulu saya itu bayar 250. Tapi mahasiswa mungkin ya itu tadi sebulan mungkin sekitar nggak ada 250 ya gitu, kalau 1 orang. Nah, ini kalau tujuan kita hanya mau observasi sehari, mau lihat seperti apa
anak-anak di sana, terus penanganannya mungkin nggak berminat. Kalau kurang minat, Turunan tapi dilarang ketawa. Dilarang ketawa. Pressure itu YPAC. karena ada kasnya nggak sih? Zaki langsung. Ya, Oke. Mesti yang susah cowok ya. Bu, enggak bu. Cowoknya nggak susah bu. Lepas penat. Kalau biasanya itu dulu kalau kakak tingkat dulu ya, itu per bulan ada iuran 5.000, 10.000. Wah, kami 10.000. Ya, ya. Jadi anak CP itu ada dua tipe, fleksi dan ekstensi. Kalau dia tipenya ekstensi, kalian latih posisi dia tengkurap. Ya kayak itu, gitu ya. Kita suruh ambil barang atau bisa jadi hanya untuk keseimbangan. Ke sana kanan ke kiri biar dia nepak. Karena ada yang nggak mau ini nepak, cuma nangis aja. Hari pertama mungkin seperti itu. Jadi kita belum dengar. Mungkinan mau bu. Peter mau saya bu. Peter. Kecil Bang. Peter kecil bu. Peter berarti nggak kecil bu. Bintang kecil. Siap beristirahat. Sudah lihat. Ya. Oke, kalau Giliran ya nanti ya. ini tengkurap ya. Oke, set. Nah. Nah. Jadi kita pegangin kakinya, gitu ya. Pegangin kan kecil, pegangin kakinya. Kemudian misalnya kita mau melatih yang tangan kanan, kita belakangin yang tangan kiri. Kemudian kita miringkan ke sana supaya sampai tangannya nepak. Kalau dia nggak mau nepak, fisioterapi yang di depan ini iya ditarik terus beginiin. Biar dia, oh ternyata tangan saya bisa untuk jagain. Iya, hari pertama nggak mau. Terus kalau gantian ini di belakangin terus ke sana. Kalau nggak mau giniin sampai dipencet-pencet. Iya, biar dia untuk latihan koordinasi. Terus ke depan nepak kedua tangan, set ke belakang pakai kaki sampai dia benar-benar nepak itu. Kalau kakinya nggak mau nepak, kita giniin kan otomatis nepak dia. Terus dia berdiri sampai dia posisi berdiri. Terus ke depan sampai dia benar-benar nepak lagi. Biar dia ngerasain, oh ini teksturnya, oh ternyata tangan saya bisa untuk jagain. Kalau ini sudah bagus, baru kalian kasih mainan, masukin lubang. Misalnya tangan kanan ngambil, terus diletakkan sebelah sini, dimasukin. Sana lagi ngambil, jadi dua fisioterapi. Nah, kalau pasiennya tonusnya hiperfleksi, posisinya terlalu. Terus yang latihan duduk bersila ya, duduk. Ini kadang kita gini kan, set ditepuk-tepuk tangannya, dia kita ajari untuk pas kesini dia harus bisa nepak kesini tangannya. Pas miring sana tangannya juga bisa jagain. Tujuannya ke sana, miring sana, miring sini. Ini tujuannya dari bola bobot. Kemudian latihan berdiri yang tadi setelah gini-gini gitu ya. Terus sampai dia posisi berdiri. Terus kita biarkan. Ini tujuan dari bola bobot. Kalau terus yes ya. Kalau yang mainan juga. Itu nanti pasien di situ dikasih kursi. Bukan hanya kursi sih, biasanya dari jongkok ke berdiri. Jadi dia jongkok, terus ngelanggi, berdiri. Diulang sampai dia capek. Sampai beberapa kali. Makanya kayak gitu. Jadi jongkok lagi, berdiri lagi. Yang susah untuk jongkok
biasanya kita kasih stool kecil, kursi kecil, duduk berdiri, duduk berdiri. Jadi dia berusaha sendiri, pasien hanya jagain di belakang. Tapi sebaiknya jangan duduk ke berdiri, tapi jongkok berdiri. Itu pakai itu, namanya lupa apa namanya. Terus setelah kita kuatkan kakinya sudah nempak bagus, baru kita kasih walker yang ada apanya? Ada bimbingannya. Nah, CP biasanya kalau pas diminta duduk seperti ini, dia akan miring ke sebelah. Entah sebelah kanan, atau sebelah kiri, gitu ya. Nah, pas dia miring ke sebelah seperti ini, gitu ya. Kemudian handuk yang kamu lipat tipis, gitu ya. Kemudian letakkan ya, dia arah miring. Misalnya arah miring sini, maka handuknya di sini. Diganjel pantatnya, pantatnya diganjel sampai dia posisi tegak. Karena anak CP biasanya nanti ininya adalah skoliosis, kalau enggak kiposis. Ya. Kalau sudah seperti ini, gitu. Nah, kemudian kan ini tetap miring walaupun ini sudah tegak. Nah, bagian yang dia lurus, ini kamu giniin, gitu ya. Set, nanti dia akan, nah seperti ini. Tiba-tiba dan nggak saya instruksikan untuk begini, dia begini sendiri ya, kayak gitu. Set kayak gitu. Makanya terkadang itu punggungnya sampai merah karena begini terus. Set, terus minta dipertahankan, ya diajak ngobrol bla bla bla, nanti ini balik lagi. Set, loh kayak gitu ya. Ayo balik lagi, tahan. Terus di sini kata, ya dilihat bahunya harus sejajar. Yang sudah bisa diajak komunikasi, kalau nggak bisa ya harus gini. Terus kita berhenti saat ini sudah sejajar. Ini bisa duduk di posisi seperti ini atau dia posisi duduk bersila. Gitu ya. Oke.